pertanyaan pertama nih, apakah tujuan hidupmu di dunia ini? Eh, Kalau sejak kita kecil gitu ya, kita sekolah, lalu orang tua kita atau guru kita atau teman kita menanyakan, kalau kamu besar, kamu mau jadi apa? Gitu ya. Dan anak kecil, ya apa yang terlintas dalam pikirannya dijawab, aku mau jadi presiden, aku mau jadi dokter, aku mau jadi Superman gitu. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau boleh jujur, bahwa semua yang dicita-citakan itu supaya dia merasa hebat gitu. Dia bisa senang, dia bisa merasa bahagia gitu ya. Sesuai dengan pertambahan umur, makin lama pertimbangannya makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan makin bisa dipikirin gitu. Ketika bertumbuh dewasa ditanya juga gitu, oke, udah misalnya sekolah udah selesai, kerja, lalu menikah begitu. Kalau ditanya lagi, sekarang kamu mau apa? Bisa cerita macam-macam. Ada orang yang membuat listnya, tujuan hidupnya, ada bikin bucket listnya, macam-macam. Intinya, kalau saya boleh simpulkan, semua orang ingin hidup bahagia. Begitu kan ya? Tetapi faktanya ketika orang sudah menjalani kehidupannya, ketika dia sudah memenuhi semua catatan-catatan, cita-citanya, ternyata hidupnya itu nggak bahagia. Ketika sudah memiliki semua, ternyata hidupnya nggak bahagia. Nah, ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Ini kita mau hidupnya apa sih di dunia ini begitu? Nah, Kejadian 1 ayat 26. Jadi kemarin saya sampaikan sedikit di ALF. Saya akan singgung sedikit juga di sini karena memang ini menjadi landasan sebetulnya menjadi landasan hidup kita selama di dunia ini. Kejadian 1 ayat 26. Dan kebetulan bukan kebetulan juga sih, tadi ada lagu yang di pembuka, bahwa tujuan hidup kita dinyatakan di situ untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya, menyatakan rencananya begitu ya. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Maksudnya apa sih? Bentuknya kayak Allah, wajahnya kayak Allah, enggak. Tetapi di situ menurut gambar dan rupa Allah, kita itu kan Tritunggal. Jadi gini, kalau sebetulnya kenapa dinyatakan gambar sih? Kalau kita boleh perhatikan adalah ketika Anda berhadapan dengan seseorang, apa yang paling mencerminkan dari orang yang Anda hadapi itu? Yaitu adalah ekspresi wajahnya. Dari mukanya kita bisa tahu bahwa orang ini lagi senang, orang ini lagi marah, orang ini lagi kesel. Jadi dari wajahnya kita bisa melihat keadaan orang tersebut pada waktu itu. Ekspresinya, keinginan bisa kelihatan dari wajahnya. Di luar itu adalah ketika Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita, bahwa manusia diciptakan memiliki kehendak bebas, sama seperti Tuhan juga begitu. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa manusia diciptakan itu sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Menurut gambar dan rupa kita. Artinya, manusia hidup seiring dan seirama, sefrekuensi dengan apa yang penciptanya inginkan. Apa yang ingin Bapa inginkan. Sehingga manusia tidak melakukan hal yang lain selain daripada melakukan kehendak Sang Penciptanya,
yaitu Bapa di surga. Oleh sebab itu, ketika manusia melakukan semua hal dalam hidupnya seiring dengan kehendak Allah, maka apa yang dilakukan pasti berhasil. Karena apa? Dia menjadi eksekutor dari kehendak Allah. Udah pasti berhasil. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Di dalam hidup, di dalam ketundukan dan ketaatan mengikuti kehendak Allah, mereka punya kuasa untuk menguasai semua ciptaan Allah. Karena mereka menjadi wakilnya Allah. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan dalam perbuatan hariannya, dalam pikirannya, itu seiring dengan kehendak Allah. Jadi dia representasi dari Sang Penciptanya itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, pasti terjadi. Penuh kuasa. Karena memang mereka bergerak seiring dengan kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini seiring sebetulnya dengan karakter atau kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa. Yang dilakukan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak Sang Penciptanya. Untuk itulah manusia itu diutus supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak nasa seluruh bumi. Menguasai, menyelesaikan pekerjaannya. Mereka menjadi wakilnya Tuhan. Bukan melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Jadi Yohanes 4 ayat 34 ini mengingatkan kita bahwa inilah hakikat tujuan semula manusia diciptakan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, menyenangkan hatinya karena kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Contohnya begini ya. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan? Saya ambil contoh begini. Ada seorang anak, katakanlah namanya Budi gitu ya. Jam 6 sore papanya pulang dari kantor. Waktu dia pulang, Budi, where are you? Gitu. Aku lagi bantuin mama. Bagus nggak? Good, anak baik. Tolong ya, bikinin papa teh kesukaan papa. Oke, Pak. 5 menit, 1-2 menit, 3 menit, tehnya nggak datang-datang. Padahal bikin teh kan simple. Budi, mana teh papa? Sebentar ya. Sebentar, Pak. Aku lagi nyapu dulu nih, sebentar. Ada yang ketinggalan. Pekerjaannya baik. Tapi apakah dia melakukan perintah ayahnya pada saat itu? Enggak. Menit ke-6, menit ke-7. Budi, ayah haus ini. Mana teh papa? Sebentar, Pak. Aku lagi goreng kerupuk ini. Semua yang dilakukan itu baik. Inisiatifnya baik, tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak ayahnya pada saat itu. Apakah ayahnya berkenan? Jelas tidak. Sama seperti itu. Bahwa seringkali orang melakukan orang melakukan perbuatan yang menurutnya baik, tapi sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh Bapa di surga untuk kita lakukan. Kalau teman-teman lihat ya Tuhan Yesus ya ketika di dunia, ketika Lazarus sakit, padahal Lazarus orang yang dikasihi, Lazarus sakit. Yang memberitahu
berharap Tuhan Yesus segera bertindak. Datang kek, apa kek gitu. Enggak. Dia mengundur waktunya. Kenapa dia mengundur waktunya? Loh, kalau menurut ukuran dunia kan kita harus bertindak cepat ya. Orang lain supaya bilang, oh dia perhatian. Tapi dia enggak. Dia tunggu waktu Bapaknya, belum waktunya. Karena Bapa di surga, Bapaknya yang mengutus dia punya rencana sendiri yang berbeda dengan manusia. 3 hari, sampai akhirnya Lazarus mati. Ketepatan melakukan kehendak Allah itu adalah hal yang perlu menjadi perhatian buat kita. Sebab disitulah kesempurnaan yang dituntut kepada kita sebagai umat pilihan. Berikutnya kita harus tahu bahwa tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah pertama, dia menebus dosa. Menebus orang berdosa. Itu yang pertama. Kenapa? Karena Bapa di surga tidak menginginkan seorang pun binasa. Oleh karena keadilannya, setiap dosa berujung pada maut. Kematian yang kekal. Ada kesalahan, ada hukuman. Dan itu nggak bisa dicabut. Firman Tuhan nggak bisa dicabut. Tetapi dia memberi solusi. Hukumannya tetap jalan, eksekusinya tetap jalan, tetapi yang menebusnya, melakukan semuanya itu bukan manusia. Tapi firman yang menjadi manusia. Yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat celah, itu yang membayarkan semuanya itu. Sehingga manusia yang tadinya meluncur tanpa ada batasan menuju neraka, memperoleh kesempatan untuk dipulihkan. Maksudnya dipulihkan gimana? Dikembalikan kepada manusia sebagai rancangannya semula, seperti sebelum jatuh di dalam dosa. Sepertinya sudah ditunjukkan Tuhan Yesus selama ada di bumi ini. Diberi potensial. Oke? Nah, harus diperhatikan nih. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu adalah yang paling penting yang menjadi prioritas di dalam semua aspek kehidupan. Kenapa begitu? Nah, Tuhan itu kan pemilik semesta alam ya. Dia nggak butuh harta kita. Dia nggak butuh kekuatan kita. Berapapun yang kita beli, kita nggak sanggup. Yang dia inginkan hanya satu, yaitu hati kita yang kita serahkan pada dia. Bukan hanya berkata aku menyerahkan hatiku kepadamu, tetapi semua aspek kehidupan kita, potensi-potensi yang ada dalam hidup kita, kita serahkan pada Tuhan. Oke. Akibat dosa menghasilkan tabiat dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungannya itu selalu melakukan dosa. Jadi nature gitu, sinful nature. Melalui penebusan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi umat tebusan. Kita ditebus. Nah, sebagai umat tebusan memiliki konsekuensi. Memiliki konsekuensi panggilan ilahi sebagai umat tebusan. Sementara kalau kita boleh kita analogikan zaman dulu ya, ketika orang ditebus gitu ya, dibayar, dia menjadi budak. Nggak punya kehendak bebas. Nggak bisa semau-maunya sendiri. Ya hukumnya begitu. Tetapi ketika manusia ditebus, dosanya ditebus, penghukumannya digantikan. Satu hal yang tidak dicabut oleh Allah adalah kehendak bebas manusia. Kenapa begitu? Karena itu merupakan sebagai tool, sebagai alat untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan.
Coba dibayangin aja ya, kalau orang udah kepepet, nggak punya pilihan, ya dia pasti nurut aja daripada kehilangan nyawa. Tetapi orang yang masih punya kesempatan, masih punya kehendak bebas, masih punya peluang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya sendiri, tetapi dia bisa memilih, aku tidak mau melakukan kehendak diriku sendiri, tapi aku lebih memilih melakukan apa yang menjadi kehendak Dia yang telah menebus nyawanya. Itu adalah bukti kasih. Nah, prosesnya itu nggak gampang. Itu menjalani proses pembentukan dalam kerelaan untuk menjadi ciptaan baru, yaitu pembaruan akal dan budi. Pikiran kita diubahkan, keinginan hati kita diubahkan. Diubahkan gimana? Supaya sinkron menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu proses. Bukan simsalabim. Kita ciptaan yang baru. Enggak. Ada proses benar-benar menjadi ciptaan baru yang seutuhnya. Ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, ada potensi untuk kembali menjadi ciptaan seperti asal mulanya sebelum jatuh dalam dosa. Seperti Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu jadi fokus hidup kita. Tetapi itu masih dalam potensi. Ada proses namanya pembaruan akal budi. Cara pandang kita, berpikir kita, motivasi kita, itu terus diubahkan. Terus diubahkan. Sehingga lewat proses itu, manusia ilahi kita yang tadinya duniawi, makin lama berubah menjadi semakin sinkron dengan pikirannya Allah. Kenapa? Allah lah yang memberikan, mengilhamkan pikirannya pada manusia. Nah, ini PR berikutnya nih, yang merah nih. Yohanes 5, kehapus nih. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini perintah loh. Maksudnya sempurna tuh gimana sih? Sempurna adalah ketika hidup kita sepenuhnya itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Tanpa mengalami perubahan akal dan budi, proses menuju ke situ nggak mungkin. Prosesnya adalah yaitu sangkal diri, pikul salib. Perjuangannya kapan sampai kapan? Sampai waktunya habis. Artinya Tuhan jemput kita. Jelas, proses penyempurnaan ini itu tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, ada Roh Kudus yang diutus untuk tinggal dalam diri manusia untuk mewujudkan kehendaknya tersebut. Kenapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Pribadi yang paling mengenal isi hati dan pikirannya Allah adalah Roh-Nya sendiri. Roh Kuduslah yang memberi kita inspirasi, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita tuntunan untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa dosa mendukakan Roh Kudus, itu ada dosa yang mendatangkan maut. Kenapa begitu? Karena tabiat manusia ini, sinful nature itu, yang selalu punya kecenderungan untuk melakukan dosa, mengikuti keinginan daging, tatkala dia menolak Roh Kudus, menolak pertolongan Roh Kudus,
menolak pimpinan Roh Kudus, lama-lama orang ini akan terus makin duniawi, semakin mengikuti kedagingannya, semakin mengikuti keinginan hati dan pikirannya sendiri, sehingga makin lama dia makin jauh dari rencana Allah. Makin terpisah dengan Sang Penciptanya. Itu sebabnya mendukakan Roh Kudus, artinya menolak pimpinan Roh Kudus, terus-menerus, itu berakibat sangat fatal, yaitu kebinasaan yang kekal. Oke. Sore hari ini saya berbicara tentang potensi diri, bukan, saya tidak ingin menjadi seorang motivator begitu ya, yang ya biasalah buat karir, buat perkembangan hidup, tetapi saya mencoba untuk menggambarkan sebuah guideline aja, sebuah semacam rel begitu ya, karena setiap pribadi adalah unik, tapi ada garis-garis besar yang harus menjadi perhatian dalam hidup kita. Karena setiap permasalahan, setiap hal yang dihadapi, tantangan, itu bisa membuat kita terdistraksi, membuat kita jadi salah arah gitu. Tujuan utama hidup kita itu sebenarnya apa sih? Gitu. Tuhan memberi potensi pada manusia untuk mendapatkan yang terbaik seturut kehendaknya. Semua itu bisa diperoleh jika manusia merespon secara positif setiap panggilannya dengan menjalani langkah demi langkah proses pengembangan diri, yaitu tadi perubahan akal dan budi. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jika ada hal-hal yang menurut orang, aduh kok sial ya, kok begini ya, kok sakit ya, pasti ada suatu maksud yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ada kelokan-kelokan yang dibuat oleh Tuhan supaya kita tidak keluar dari jalurnya. Andai kata mau melipir keluar sendiri, ditarik atau didorong masuk lagi lewat proses kehidupan. Setiap kehendak, pikiran, keputusan, dan tindakan orang percaya harus selalu berfokus, berorientasi pada usaha menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak. Di dalam perjalanan hidup saya, baru belakangan ini, saya baru bisa menyadari antara perbedaan kebahagiaan dan kesenangan. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah sama dengan kesenangan. Ternyata tidak. Ya itu tadi, di awal saya cerita. Waktu muda, sekolah giat, kerja keras, menikah, berkarir, punya semuanya, tujuannya apa? Supaya bahagia. Ternyata nggak bahagia. Orang bisa lihat, wah dia hebat, dia punya banyak. Tapi ternyata dia nggak bahagia. Dia bisa punya banyak, dia bisa pergi kemana-mana, dia bisa lakukan apa yang dia mau, tetapi ternyata dia hanya sanggup bersenang-senang, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini aneh ya. Akhirnya saya menjumpai ternyata kita manusia ini bisa melakukan apapun yang kita mau dengan apa yang ada pada kita. Kita punya banyak uang, kita bisa beli semua barang yang kita mau. Kita bisa
lakukan hal apapun dengan uang. Kita punya kuasa, posisi keadaan, kita bisa atur semua orang dengan kekuasaan itu. Pada saat kita bisa achieve itu, kita bisa merasa senang. Tapi di kemudian hari kita merasa kosong. Akhirnya cari aktivitas lagi. Beli lagi. Punya mobil satu, punya mobil dua, kurang canggih, beli lagi. Terus ya. Ternyata kita hanya bisa mendapatkan kesenangan, bukan kebahagiaan. Itu saya perhatikan dari para rasul yang ada di Alkitab gitu ya. Dalam pelayanan mereka, ketika mereka di dalam penjara, mereka bisa merasakan sukacita. Kondisinya sangat tidak menyenangkan secara fisik, tapi mereka bisa punya sukacita. Saya renungkan apa sih ya? Karena nggak masuk begitu. Ternyata akhirnya saya simpulkan bahwa manusia bisa hidup bahagia, mendapatkan kebahagiaan sejati ketika di dalam hidupnya dia mau berusaha sebaik mungkin melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat hartanya, dia bisa kelola demi kemuliaan Tuhan. Hartanya tidak digunakan semena-mena untuk memuaskan dirinya sendiri, untuk kesenangannya dirinya sendiri. Tetapi dia mewujudkan kehendak Tuhan karena dia diutus sebagai bendahara Tuhan. Sebagai pimpinan, dia tidak semena-mena melakukan karyawannya. Dalam setiap pengembangan bisnisnya, dia selalu bergumul dengan Tuhan. Sekalipun ada potensi besar bisnisnya, tetapi dia menyerahkannya pada putusan Tuhan. Ketika dia menghadapi seterunya, lawannya, bisnisnya, yang mencoba mencelakai dia, dia tidak membalas. Dia mengampuni, tapi dia menyerahkan semua itu pada Tuhan. Nanti kita lihat tokoh-tokohnya ya. Jadi kuncinya, ternyata kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa menghidupi diri kita, hari demi hari kita, untuk selalu mencari maunya Tuhan itu apa. Dan kita berusaha sungguh-sungguh untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita nggak bingung, nggak keluar dari jalurnya. Karena panggilan dunia, godaan dunia itu sangat tempting banget gitu loh. Semakin kita punya banyak, semakin kita kaya ini bukannya soal harta, kaya pikiran, pengetahuan, kemampuan. Nah, itu proses penguasaan dirinya makin sulit. Jadi ketika kita punya banyak, berhati-hatilah. Musuhnya bukan dari luar lagi, bukan dari masalah luar lagi, tapi dari dalam diri kita. Penaklukan diri. Tujuan hidup manusia dalam setiap langkah hidupnya bukanlah untuk menciptakan surga baru di dunia ini. Kaya, terkenal, bukan salah menjadi kaya dan terkenal, bukan. Pak Bikma juga sering ngomong begitu kan, nggak salah jadi kaya. Tetapi ingin kaya itu bisa mengandung jerat. Karena ingin kaya bisa menghalalkan segala cara. Ada jebakan-jebakannya di situ. Ingin berkuasa, ada jebakan-jebakannya di situ. Tetapi jika Tuhan berikan kita kekayaan, kekuasaan, itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita dalam rangka, Tuhan berikan itu semua dalam rangka ingin mewujudkan rencananya, menyelesaikan pekerjaannya. Itu bukan punya kita semua.
yang kita bisa gunakan semau-maunya kita, bukan. Tujuan utama hidup manusia dalam setiap langkah hidupnya bukanlah untuk menciptakan surga baru di dunia ini. Hidup senyaman-nyamannya, melakukan apa saja menjadi keinginan hati, bukan. Justru harus dalam proses penaklukan diri lagi yang makin sulit. Ketika orang makin terkenal, apapun posisinya, ada namanya kesombongan yang tersembunyi. Bisa mengintai gitu. Kalau nggak melakukan penundukan diri, aduh, siapapun, bahkan hamba Tuhan pun juga bisa begitu. Tetapi mencapai kesempurnaan seperti Bapa, seperti yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui proses kehidupan. Tuhan memberikan pembekalan pada manusia untuk dapat melakukan pekerjaannya dalam berbagai hal. Dan yang pertama dipersiapkan adalah sikap hati yang benar. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi, Tuhan ingin memberkati kita, tetapi Dia terlebih dahulu ingin mempersiapkan hati kita supaya punya sikap hati, motivasi, pikiran, kehendak yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Supaya berkat, talenta, kemampuan, atau apapun itu tidak menjadi hal yang merusak buat kita. Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Maksudnya hidup sih hidup. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan bicara tentang kehidupan, bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan kedua di dalam kekekalan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Terlalu banyak saya lihat ketika orang itu hidup sederhana, itu baik-baik aja. Nggak sombong, ya normal-normal aja, nolong orang juga, nggak belagu begitu ya. Itu belum tentu karena orang itu baik. Karena kesempatannya untuk melakukan hal-hal jahat belum ada aja. Harus lewat proses ujian. Kalau Ahok bilang ya, kalau kamu mau tahu, lihat kuasa karakter seseorang, berilah dia dengan kekuasaan. Benar juga. Banyak orang yang ketika dia sudah sukses dalam hidupnya, entah punya harta, entah punya perusahaan, apapun gitu ya, pekerjaan yang hebat, berubah, sikap hatinya tuh berubah. Jadi saya harus mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa ketika saya memperoleh kelegaan, misalkan contoh di hal ekonomi gitu, di satu sisi saya senang, di sisi lain saya deg-degan. Kenapa? Potensi yang sama itu bisa merubah saya. Jadi saya harus dekat-dekat terus sama Tuhan. Tuhan tolong jaga hati saya supaya saya nggak berubah. Karena people can change. Terutama dengan kondisi yang menyenangkan. Kondisi yang sulit justru malah membuat orang baik. Kondisi yang menyenangkan, membuka celah. Potensi kejahatan itu bisa terbuka. Maka dari itu, Tuhan lebih suka menyiapkan hati yang benar dulu sebelum dia memberkati orang itu. Kita contoh ya, Tuhan membentuk hamba-hambanya. Abraham dipilih Tuhan. Perjalanannya panjang. Penantiannya menantikan anaknya lama. 25 tahun. Sampai akhirnya cara manusia dipakai. Ambil istri atas saran istrinya sendiri. Lalu jadi masalah sampai sekarang.
Abraham menjadi sahabat Tuhan lewat proses yang panjang. Bagaimana dia akhirnya bisa bersedia mengorbankan anak satu-satunya. Dan di dalam pikirannya, dia punya pemahaman, Tuhan yang memberi kehidupan. Jika ini mati, dia sanggup menghidupkan. Itu perjalanan iman. Yusuf dipersiapkan Tuhan menjadi penyelamat sebuah bangsa. Dua mungkin ya, bukan hanya Israel, tapi juga Mesir juga dari kelaparan. Kalau kita lihat, Yusuf ini anak manja, anak bungsu, disayang papanya gitu ya. Dikasih mimpi, visi gitu. Apakah dengan visi itu langsung terwujud rencana Tuhan? Enggak. Bejananya ini dulu dipersiapkan oleh Tuhan. Karakternya dibentuk dulu oleh Tuhan. Kebayang ya teman-teman ya, bagaimana jika saudara-saudara kita itu berniat membunuh kita. Kan saudara-saudaranya mau bunuh tuh tadinya. Akhirnya dibuang jadi budak. Kepahitan demi kepahitan, kepahitan demi kepahitan, tapi Tuhan pulihkan. Sampai dia siap. Ketika saudara-saudara datang, Yusuf menjadi orang berkuasa, dia bisa mengampuni. Tuhan persiapkan potensi-potensi di dalam diri kita yang tersembunyi. Tapi semua pasti ada proses. Walaupun Tuhan Maha Kuasa, tapi dia bukan tukang sulap. Rubah langsung. Enggak. Tuhan menghargai proses. Tuhan menghargai proses. Musa juga begitu. Dia dipilih Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa. Diambil dari dalam air, nggak kebetulan, diadopsi oleh putri raja, dididik kenegaraan di Mesir, sebuah kerajaan yang besar. Kejadian dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan. Untuk mempersiapkan sebuah bangsa yang besar, nggak sembarangan Tuhan ambil, comot. Pasti ada proses pendidikannya juga. Daud, itu juga demikian. Gimana dia bisa punya keberanian menghadapi Goliat? Gimana dia bisa berdiri depan Goliat dan bilang, "Hai." Dia berani, punya keberanian. Apakah keberanian itu pada instan pada waktu itu? Enggak. Tuhan mendidik Daud dari hal-hal yang sederhana. Anak bungsu melakukan pekerjaan yang sebetulnya di Israel hina. Pengembala, nggak hina sih kalau buat orang Mesir ya, tapi dia mengembalakan domba, berapa dombanya? 5. Tapi diajar untuk setia. Menjaga yang kecil itu untuk dijaganya dengan setia. Kadang-kadang Tuhan kasih kesempatan punya pengalaman extraordinary. Dombanya itu diserang singa dan Daud melawan. Dan dia mengalahkannya. Di situ proses pengenalan akan Allah. Tatkala dia berperang, Daud diurapi, dikejar-kejar Saul, dia belajar menundukkan dirinya. Banyak kesempatan di mana dia bisa lepas dari masalah dengan membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukannya. Kenapa? Dia percaya dengan waktunya Tuhan. Di dalam kesesakannya, dalam pergumulan batinnya, desakannya, hidupnya, stresnya, depresinya,
dia lari kepada Tuhan. Sehingga akhirnya keluar mazmur-mazmur yang indah. Tatkala Absalom mengejar-ngejar dia dan mempermalukan dia, Daud keluar dari kotanya. Dia percaya bahwa pembelaan Tuhan itu adalah waktunya. Keren banget nih Daud. Itu sebabnya Daud menjadi kekasihnya Tuhan. Sampai Tuhan Yesus dikatakan anak Daud. Karena relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika dia melakukan kesalahan dengan mengambil Batsheba dan membunuh Uria, dia bertobat. Dia terima konsekuensi kesalahan itu. Orang-orang ini dibentuk Tuhan lewat proses yang panjang. Kadang-kadang menyakitkan, padahal orang pilihan Tuhan. Bandingin ya sama Salomo. Salomo muda, dikasih kerajaan, dikasih hikmat, dikasih kekayaan. Akhirnya, karena pembentukan karakter yang tidak sedahsyat orang-orang yang sebelah kiri tadi, Salomo menggunakan karunia-karunia yang Tuhan kasih. Berkat-berkat yang Tuhan kasih. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia berusaha untuk memperluas kerajaannya makin besar dengan cara apa? Pernikahan politis. Istrinya banyak banget, gundiknya juga. Politis. Akhirnya dia bergaul dengan kebiasaan para istrinya. Saul diurapi, tapi akhirnya dia berpikir bagaimana untuk dirinya terus. Fokusnya bukan pada Tuhan lagi. Yang ketiga, orang muda yang kaya. Waktu itu datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana aku bisa menjadi muridmu? Lakukan ini. Oh, sudah semuanya. Artinya orang ini rohani dong. Aktivis agamawi juga kan? Tapi Tuhan bilang, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Seringkali orang itu hanya fokus pada apa yang menjadi favorit dirinya. Oh, aku nggak mencuri, aku nggak ini. Tapi Tuhan inginkan kesempurnaan. Dia tahu titik yang paling lemah di kita. Dan Tuhan menginginkan sikap hidup kita, penyerahan hidup kita, itu sempurna. Artinya fokus kita seluruhnya itu pada Tuhan. Apakah kebahagiaan itu sama dengan kesenangan? Saya tadi sudah jelasin di awal. Ingat ya, dengan apa yang kita punya, kita bisa melakukan, mengerjakan apa yang menyenangkan diri kita. Fokus pada diri kita. Memuaskan keinginan kita. Tapi itu tidak selalu membuat kita bahagia. Percayalah bahwa ada waktunya Tuhan. Kalau kita setia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, itulah yang membuat kita bahagia. Oke, talenta. Ini ngomongin talenta. Kan Tuhan Yesus bilang, atau di perjanjian, di kejadian awal tadi, bilang bahwa Tuhan memberi kuasa pada kita untuk melakukan kehendak dan rencananya, menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus bilang juga bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang menjadi rencananya, Tuhan persiapkan di dalam diri kita dan juga dari luar diri kita. Yang pertama adalah dari dalam. Contohnya kecerdasan, bakat. Tuhan ingin itu dikembangkan. Kalau ngomongin soal talenta ya mungkin agak yang di Matius 25 itu yang 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta itu mungkin agak beda. Tapi intinya adalah bahwa setiap hal yang Tuhan kasih di dalam diri kita
entah kepandaian, entah bakat, entah apapun itu harus kita kembangkan. Karena itu memang modal yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kesempatan. Karena kesempatan yang diterima seseorang beda-beda loh. Ada orang diberi kecerdasan, diberi kesempatan, atau punya bakat dan kesempatan, tapi tidak mau menggunakannya dengan baik. Tidak mengelolanya dengan bertanggung jawab. Dia sia-siakan. Akhirnya seperti tadi itu, yang talenta itu. Padahal itu semua bukan tanpa tujuan. Itu Tuhan beri untuk kita dipersiapkan melakukan pekerjaannya. Bisa di perusahaan sebagai pengelola keuangan yang baik, bisa di perusahaan menjadi tenaga marketing yang baik, desainer yang baik, penemu yang baik, karena semuanya berasal dari Tuhan. Kan nggak mungkin ya anak SD tiba-tiba dia bisa menemukan sebuah hukum fisika yang rumit. Kan ada prosesnya. Tuhan menghargai proses. Semua itu dipersiapkan. Bagian kita memang harus mengumulinya untuk cari tahu apa yang menjadi strength point dalam diri kita. Potensi apa sih yang Tuhan kasih. Nggak harus selalu sama kan sama orang lain. Sama seperti tubuh kita. Ada yang berfungsi sebagai mata, hidung, mulut, tangan. Semua ada bagiannya masing-masing. Being the best lah di situ. Exploring. Karena apa? Itu adalah memang perlengkapan yang Tuhan kasih dalam diri kita. Untuk kita bisa produktif. Kita bisa bermanfaat buat orang lain. Lewat apa yang kita kerjakan, bukan hanya kecerdasan yang disimpan sendiri, tapi kecerdasan, bakat itu boleh terus dikembangkan, dilatih, menjadi hal yang positif dan produktif, bermanfaat bagi orang lain, jadi berkat buat orang lain. Istilahnya adalah diberkati untuk memberkati. Di bidang musik, di bidang seni, dalam harta, dalam kemampuan berpikir, itu harus jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena kita ini menjadi sarana, menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bukannya Tuhan nggak bisa kerjain sendiri, dia bisa, suruh batu ngomong pun juga bisa. Tapi dia beri kita kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa kemampuan itu ada hard skill dan soft skill. Dua-duanya itu dipakai untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hard skill bisa kita peroleh dari pendidikan, dari pelatihan, dari kebiasaan-kebiasaan harian yang kita lakukan. Lama-lama jadi intuisi. Tapi ada hal yang kedua yang tidak kalah penting dengan soft skill, yaitu interpersonal skill. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita teamwork, bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita bisa melihat potensi orang lain. Semua ini harus lengkap. Ada orang yang pinter, tapi nggak bisa kerjasama. Saya punya teman, waktu zaman kuliah, boleh dibilang bandel. Hampir DO juga. Tapi sekarang dia jadi COO Astra.
Saya perhatikan, apa sih ini orang hebatnya gitu ya. Ternyata dia kuatnya di soft skill-nya, networking-nya. Jadi sekarang Astra pakai dia sebagai sebenarnya COO gitu ya, Chief Operating Officer. Tapi dia sekarang dipakai untuk selalu menjadi juru bicaranya Astra ketika berhadapan dengan pemerintahan, dengan politik, dengan ya gitu-gitulah. Non-teknis perusahaan. Karena apa? Soft skill-nya hebat banget. Saya bisa merasakan ya, saya bukan apa-apa gitu ya, cuman sempat sebulan P4 sama dia. Dia sekarang udah orang hebat, rumahnya ada di mana-mana, tapi dia masih inget. Weh, gini-gini. Saya merasa bahwa, itu 30 tahun yang lalu dia masih ingat. Dikumpulin lagi. Di situ saya bilang, ini soft skill-nya emang hebat banget. Jadi teman-teman kalau punya keahlian ya, jangan lupa relationship dengan orang lain, dengan tim, itu penting. Networking zaman sekarang penting banget. Bukan hanya orang yang pinter aja gitu, yang IPK-nya tinggi, bukan. Tapi networking. Keahlian bisa diasah kok. Nah, networking itu sulit, atau soft skill itu sulit kalau personal kita, karakter kita tuh berantakan. Contohnya kayak teman tadi saya lagi, dia bisa merintis, diasah terus jadi COO. Itu karena soft skill-nya. Hard skill-nya, ya, prosesnya dia juga terima juga. Tapi sambil jalan. Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, jadi pemberian Tuhan, kemampuan, kesempatan Tuhan beri kepada kita, itu ada tuntutannya. Ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan sia-siakan setiap kesempatan, setiap potensi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kunci keberhasilan adalah ketekunan dan kesetiaan. Orang seringkali banyak yang nyerah. Mau usaha, sebetulnya udah di ujung, tapi dia nyerah balik kanan. Padahal dia udah di ujung. Kunci keberhasilan adalah ketekunan dan kesetiaan. Keberhasilan juga melakukan kehendak Tuhan adalah ya kesetiaan. Sekalipun mengalami hal yang tidak enak, diperlakukan orang tidak enak, tapi Tuhan bilang ampuni, ampuni. Gampang nggak? Enggak, tapi ya udah lakukan aja. Setia. Wah, kondisinya nggak kondusif ya. Tapi Tuhan nggak suruh kemana-mana tuh. Tetap harus di sini, belum ada sign. Setia aja. Banyak hal yang mengejutkan dalam hidup kita. Ada yang bisa kita prediksi, tapi banyak hal juga yang nggak bisa kita prediksi. Oke? Nah, our focus. Ingat lagi ini. Tujuan Kristus hadir ke dunia untuk menyelamatkan jiwa. Lalu mengembalikannya menjadi ciptaan semula. Dia datang ke dunia, dipersiapkan di perjanjian lama, itu kan semua ngomongin tentang Kristus semua itu. Rencana keselamatan. Itu paling penting. Manusia hidup di dunia ini hanya average-nya kan, kata Alkitab 70 tahun. Selanjutnya, dalam kekekalan. Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuan utama menyelamatkan kita. Bukan kasih berkat duniawi berlimpah-limpah, hidup enak-enak, punya posisi hebat. Bukan itu.
itu bonus. Kenapa harus diingatkan lagi gitu? Supaya kita ingat rel kita ini. Ada banyak di gambar tuh ada banyak jalur rel kereta api. Tujuannya tuh ke sana, harus ke sana. One day, waktu kita habis di dunia ini, semua apa yang ada pada kita nggak dibawa. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hidup kita. Apakah kita berkenan pada Tuhan? Kalau Dia sudah mengasihi kita dengan menebus kita saat kita berdosa, mengampuni kita, apakah kita bisa membalas kasih Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya? Atau kita hanya fokus pada diri kita sendiri? Seolah aku ingin hidup di dunia ini 1000 tahun lagi, kalau perlu selama-lamanya. Bukan itu. Jangan sampai berkat-berkat atau fasilitas yang kita terima selama di dunia ini justru menjadi penghambat kita, menjadi jerat kita untuk diproses menjadi seperti yang Dia mau. Hidup layak di dalam kerajaannya nanti. Hidup kita ada dua. Mengasihi Allah dengan segenap hati, juga mengasihi manusia. Ini sama kuatnya. Karena banyak orang akhirnya salah kaprah. Mengasihi Tuhan, takut Tuhan, tapi mengabaikan manusia, berbuat jahat pada manusia. Nggak bisa begitu. Paralel. Kenapa? Implementasi mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Justru hubungan sesama manusia itu ada proses pembentukannya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Justru hubungan dengan manusia itu menjadi refleksi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga sebaliknya. Menjadi sempurna sama seperti Bapa di dalam segala aspek. Proses penyempurnaan itu jalan terus sampai waktunya habis, yaitu kita dijemput Tuhan. Itu tuntutannya. Kenapa? Karena untuk itulah Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita untuk mengubahkan kita, pikiran kita, hati kita, untuk mengubahkan juga perbuatan kita menjadi manusia ilahi di dalam segala aspek. Nggak bisa kita fokus hanya ke satu hal, dua hal aja. Aku nggak mencuri, tapi aku berzinah. Nggak bisa begitu. Aku nggak mencuri, nggak berzinah, tapi aku saksi dusta. Enggak. Semua aspek kehidupan. Seringkali kita selalu menonjolkan apa yang jadi favoritnya kita. Tapi ngumpetin apa menjadi kelemahannya kita. Covering gitu. Ada juga orang yang pelayanan iya, nyumbang gereja iya, tapi hidup di dalam perselingkuhan, percabulan. Ada. Bahkan hamba Tuhan pun ada yang begitu. Contohnya berapa kali saya lihat. Jadi hidup kita selama di dunia ini memang harus mengerjakan keselamatan kita itu, proses pembentukan itu, dengan takut dan gentar. Kenapa? Semua aspek. Standarnya apa? Sempurna. Waduh. Semua aspek. Makanya kita harus takut dan gentar. Malam hari kita renungkan, aduh, Tuhan Roh Kudus pasti ingatkan. Kita salah hari ini. Perbaiki lagi. Minta ampun, perbaiki lagi. Jangan di-covering, jangan ditutupi. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi semua potensi sudah diberikan oleh Tuhan di dalam diri kita.
untuk menjadi bekal dalam menjalani hidup di dalam proses perubahan pikiran dan perbuatan akal budi untuk menjadi manusia ilahi seperti apa yang Dia mau. Pekerjaan kita itu ada sarana pendidikan. Kuliah kita itu sarana pendidikan. Rumah tangga kita adalah sarana pendidikan Tuhan juga buat kita. Bukan itu yang akan stay bersama-sama kita selama-lamanya. Itu adalah proses, alat bantu Tuhan untuk membentuk kita. Agar ketika waktunya tiba, Tuhan menjumpai kita berkenan kepadanya.